Proses lahirnya pandangan hidup bangsa manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa dikontrakkan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat isolasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu yang membedakan mereka dari kelompok manusia lainnya. Kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena sudah mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku bangsa yang lain di Indonesia Utara, di mana ada pandangan hidup suku Jawa, Sunda, Batak, Flores, Madura, dan lain-lainnya sebagainya. Sejak tanggal 28 Oktober 1128, bangsa Indonesia telah berkira menjadi satu bangsa, artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang, sosial budaya, agama, dan keturunan bertekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia lahir menurut cara berjalan yang ditemukan sendiri yang merupakan hasil dari antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan, cita-cita hidup di masa yang akan datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadian sendiri yang bersama dengan lahirnya negara. Kepribadian itu dijadikan sebagai penang hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia telah lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1145, melainkan telah melalui proses panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, oleh melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dengan ilmiah, oleh gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam keberadaan bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan negaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah dimiliki, yaitu dalam pembukaan UUD 145 pembukaan 5 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD 1100 UUDS tahun 1150, Pancasila itu tetap tercantum dalam di dalamnya. Seperti anak keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencari cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan sama mengalami. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencari cita-cita bersama. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1145 yang ini mewujudkan suatu tatapan masyarakat yang adil dan makmur, material, spiritual berdasarkan Pancasila. Pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandangan untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bakal di akhirat. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan akhirat. Berdasarkan hal tersebut dapat ditemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka akan adanya dua kehidupan. Inilah menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda. Bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat, ada dari persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup berbagai dan bernegara tersebut dalam Pancasila memberikan Pancasila dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Pandangan hidup bangsa Indonesia tertuang dalam kelima sila Pancasila. Fungsi pandangan hidup. A. Dengan pandangan hidup suatu bangsa dapat sejarah jelas mengetahui area yang ingin dicapai. B. Dengan pandangan hidup suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi. C. Dengan pandangan hidup suatu bangsa akan dengan mudah mencari pembacaan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan dan membangun dirinya. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup, petunjuk arah hidup dan kehidupan. Unsur dalam pandangan unsur suatu bangsa mengandung: A. Cita-cita bangsa, B. Pikiran-pikiran mendalam, C. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang Yang Maha Esa. Tuhan berasal dari Tuhan yang ini, ya, kata Allah, Zat Yang Maha Esa, pencipta segala kejadian termasuk penyangga sebuah makhluk. Oleh karena itu, Tuhan sering disebut juga sebab yang pertama yang tidak disebabkan oleh yang lain. Allah beserta kakak-kakaknya seperti sumber-sumber minyak bumi, batu bara, air, dan lainnya merupakan ciptanya, termasuk makhluk hidup juga merupakan ciptaan Tuhan. Yang Maha Esa berarti yang Maha Satu atau Maha Tunggal, dan tidak ada yang mempersekutukannya. Dia Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Oleh karena adanya kekuasaan itu, maka tidak ada akan menyampaikan Dia Maha Sempurna. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penciptaan alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Sila pertama ini mengandung makna bahwa kita sebagai warga negara mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh Tuhan manusia dikaruniai jasmani dan rohani yang keduanya merupakan satu kesatuan serasi. Adil mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena memang sesuatu itu merupakan haknya, jadi kita tidak subjektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih. Tadi kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dan negara mereka dalam hubungannya dalam bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan umat demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa yang sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan nilai. Manusia mempunyai hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Berhubungan dengan hal itu, maka bangsa Indonesia tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan dan hak setiap bangsa untuk dapat menentukan nasib sendiri. Beradab berasal dari kata adab, secara bebas, seperti budaya. Beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai budaya tidak lain ialah hal yang luhur dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena luhurnya itu dijadikan pedoman, ukuran atau tuntunan untuk diikuti. Kalau sesuai berarti baik, kalau tidak sesuai berarti tidak baik. Nah, sila kedua ini adalah manusia memiliki derajat yang sama sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga saling menjaga dan membantu sesama membela kebenaran, keadilan, dan bekerjasama untuk kedamaian negara kita. Sila pertama Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah. Persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak beraneka ragam menjadi satu kebuatan. Dengan perkataan lain, hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu hal yang serasi, utuh, dan tidak saling bertentangan antara yang satu dengan lain. Indonesia
Indonesia yang dimaksud dengan Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sila ketiga, berarti kita harus menempatkan kesatuan yang mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi bela negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan berwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat, kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat akan dijamin oleh sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh etiket baik sesuai dengan hati nurani yang mulia. Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Melaksanakannya memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah, golongan, dan pribadi. Hal ini memerlukan pula etiket yang baik dan ikhlas dilandasi oleh pikiran yang sehat serta ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara menghalangi kepentingan lain. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertakan rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah adanya badan-badan perwakilan baik itu usaha seperti MPR, DPD, dan DPR maupun di daerah berwujud DPR ya. Keanggotaan pada badan perwakilan itu ditentukan melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan pendapat-pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Halnya seperti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Makna dari sila ini berarti mengembang perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat 1. Mampu berdiri kokoh, 2. Dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa, dan tidak sombong ambil oleh keadaan apapun terhadap dalam era global dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup nilai-nilai telah terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia, antara lain kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan, mufakat, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cermin dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita, secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain 1. Melalui dunia pendidikan dalam penambahan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. 2. Lebih memasyarakatkan Pancasila. 3. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan